Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama ide usaha yaitu Metro, Merchandise Elektro, di mana ide usaha yang kami jual adalah produk gantungan kunci. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sasaran pelanggan sampai ke kelayakan usaha. Baik, kita mulai dari sasaran pelanggan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Noval. Kepada Muhammad Noval, dipersilahkan. Ya, jadi sasaran pelanggan yang akan kita lihat di sini ada mahasiswa, masyarakat umum, dan siswa. Jadi tiga aspek ini yang akan menjadi sasaran pelanggan untuk usaha Metro ini. Untuk sasaran paling utamanya yaitu mahasiswa, karena bisa dibilang dekat, karena kami juga mahasiswa, jadi bisa sambil menawarkan langsung ke mahasiswa ataupun masyarakat kampus, bisa yang termasuk di masyarakat umum. Oke, selanjutnya strategi pemasaran dan platform pemesanan. Di sini ada gambar contoh untuk pemesanan Metro. Ini ada nama, WhatsApp, alamat, order. Order ini diisi oleh pelanggan yang mau membeli barang di Metro, barangnya apa dan berapa. Terus desainnya bisa dikirim ke metro@gmail.com. Terus ini ada bisa dibilang tempat produksi di perumahan Gria Pratama di Batu Haji. Terus ini ada sosial media dari Metro, Instagram metro.id. Terus ada pengiriman produk. Metro bisa mengirimkan melalui kurir ataupun COD, sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, selanjutnya ke manajemen sumber daya bisnis yang akan disampaikan oleh Adis Yoga. Oke, di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya bisnis. Nah, jadi di sini pemilik usaha dari Metro itu adalah kami berempat. Jadi kami mengambil singkatan dari depan nama dekat huruf dari nama depan kami, yaitu Nasi, Noval, Haji, Salsa, dan Ipan. Nah, jadi di usaha kami membagi ke dalam 3 departemen. Yang pertama ada departemen administrasi dan keuangan, itu dipegang oleh Salsa. Lalu yang kedua ada departemen pemasaran, itu dipegang oleh Ipan. Dan yang ketiga ada departemen desain dan produksi yang dipegang oleh saya. Dan
Noval. Oke, baik. Departemen Administrasi dan Keuangan itu bergerak untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, serta pencatatan dari anggaran, dan juga mengecek aktivitas modal kas kembali. Apa tujuan dari Departemen Administrasi dan Keuangan? Tujuannya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari usaha kami agar sistem keuangannya dapat berjalan dengan baik. Tugas dan fungsi dari Departemen Administrasi Keuangan yang pertama ada planning, yaitu melakukan perencanaan, baik itu keluar ataupun masuk dari kas, dan juga menghitung perencanaan laba dan rugi dari perusahaan. Yang kedua ada budgeting. Budgeting melakukan perencanaan yang berupa pengalokasian dari anggaran biaya akan dikemanakan saja anggaran biayanya sehingga bisa efisien dan efektif. Lalu yang ketiga ada controlling data. Di sini fungsinya yaitu mengawasi arus dari pendanaan. Jadi kemana saja uang itu keluar, dari mana saja uang itu datang, itu diawasi dan juga dapat mengevaluasi dan perbaikan dari keuangan. Jadi kenapa mungkin tadi di bagian budgeting tidak terlalu efisien atau kurang efektif, dievaluasi dari departemen ini lalu diperbaiki. Lalu yang terakhir ada reporting. Ya, jelas ya. Jadi di bagian keuangan di mana saja pasti akan membuat laporan dari penjualan, keluar ataupun masuknya uang atau pendanaan. Oke. Selanjutnya ada departemen pemasaran. Ya, departemen pemasaran ini bergerak untuk mempromosikan produk dari usaha kami. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produk yang kami buat itu dapat dikenal oleh pelanggan. Lalu memastikan produk yang kami jual itu mudah dijangkau oleh pelanggan. Atau dalam kata lain, pelanggan gampang nyarinya. Dan yang terakhir tujuannya itu ya untuk mengirimkan produk misar. Nah, tugas dan fungsi dari departemen ini adalah yang pertama marketing, yaitu memperkenalkan produk melalui branding, iklan siaran, multi-level marketing ataupun internet. Ya, jadi banyak caranya untuk yang marketing ya, bagaimana caranya bisa produk kami ini dikenal gitu. Lalu yang kedua distribusi, yaitu perencanaan dalam pengiriman barang untuk sampai ke pelanggan. Nah, selanjutnya, dan yang ketiga ada departemen desain dan produksi. Nah, departemen ini bergerak dalam proses awal pembuatan produk, yaitu merancang desain dan memperbaiki desain agar dapat menyelesaikan masalah dari pelanggan. Jadi tujuannya adalah mendesain dan memproduksi sebuah produk. Nah, tugas dan fungsinya mungkin ini salah copy ya di sini. Jadi yang pertama jelas yaitu membuat desain. Jadi ketika ada desain masuk dari pelanggan, maka departemen ini akan memproses. Nah, jadi nanti akan ada beberapa langkah, yaitu mungkin ketika desain pertama dirasa dari pelanggan kurang cocok, maka diperbaiki lagi sesuai dengan keinginan sampai desainnya fix, lalu lanjut ke fungsi ataupun tugas yang kedua, yaitu produksi. Nah, setelah desainnya jadi dari desain gantungan kunci tadi, ya departemen ini akan memproduksinya dengan cara mencetaknya gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Salih. Baik, untuk aspek keuangan, pertama saya akan menjelaskan beberapa aspek keuangan yang ada untuk usaha gitu ya. Pertama adalah margin, yaitu suatu jumlah atau keuntungan yang diinginkan. Kedua ada margin kontribusi, di mana selisih antara penjualan dan biaya variabel dari suatu jasa atau produk. Yang ketiga, break even point atau BEP, titik impas, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya seimbang atau sama.
Jadi tidak ada keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Biasanya BEP ini digunakan untuk menganalisis proyeksi berapa jumlah unit yang diproduksi atau berapa uang yang harus diterima untuk mendapatkan kembali modal atau titik impas. Next. Di sini ada penetapan harga untuk satu gantungan kunci, di mana rumusnya adalah harga jual sama dengan modal plus margin. Jadi harga modal kami adalah 5.000 dan marginnya adalah Rp5.000, sehingga harga jual sama dengan 5.000 ditambah 5.000 sama dengan Rp10.000. Jadi harga satu gantungan kunci ini berkisar Rp10.000, tapi bisa berubah tergantung pada bahan dan desain permintaan pelanggan, dan dengan minimal order 10 pieces. Lalu untuk BEP gantungan kunci, di mana biaya tetap sama dengan Rp100.000, biaya variabel sama dengan Rp50.000, dan harga jual adalah Rp10.000 dikali 10 pieces, sama dengan Rp100.000. Dengan rumus BEP, yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit, dibagi harga per unit. Jadi BEP-nya adalah 100.000 dibagi 100.000 dikurang 50.000 dibagi 100.000. Sehingga BEP yang didapat adalah Rp200.000. Selanjutnya adalah kelayakan usaha yang akan dijelaskan oleh Ivan Panjaitan. Baik, sebenarnya itu kelayakan usaha yang mana kelayakan usaha ini sudah kami analisis dan sudah kami kerucutkan ke dalam 3 aspek utama dalam penilaian kelayakan dari usaha kami ini. Yang pertama itu ada aspek ekonomi dan budaya. Jadi jika kita lihat dari segi aspek ekonomi dan budaya, usaha yang kami jalankan ini dapat membangkitkan semangat usaha, terutama pada kelas industri rumah tangga, yang mana dapat dilihat dari besarnya modal yang dibutuhkan dan omset yang akan diterima. Tentu jenis usaha seperti ini bisa menjadi terobosan baru dalam berwirausaha, dan juga tak hanya keuntungan secara pribadi dengan perancangan jangka panjang yang matang, usaha ini juga akan semakin berkembang nantinya dan dapat menjadi lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Terutama mungkin di kalangan yang kedua itu ada aspek ini, jenis usaha seperti itu memiliki peluang usaha yang cukup besar setelah kami analisis, yang mana sebanding dengan cost atau biaya produksi yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Kemudian dengan menargetkan konsumen yang sudah dijelaskan di awal tadi, itu pada kelas anak kuliahan atau anak sekolah atau remaja, dan ditambah lagi dengan inovasi dan desain yang menarik serta cara pemasaran yang baik. Saya lanjutkan. Jadi dengan menargetkan konsumen yang sudah dijelaskan di awal tadi, ditambah lagi dengan cara pemasaran yang baik, tentunya akan semakin meningkatkan peluang dari pasar ataupun peningkatan omset dari usaha ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada aspek manajemen dan keuangan. Jika dilihat jenis usaha ini merupakan jenis usaha rumah tangga, yang mana membuat manajemen pengelolaan usaha ini akan jauh lebih mudah karena cakupannya yang lebih sempit. Dan juga
tentu dari kami juga sudah merencanakan dan merancang perencanaan keuangan usaha secara menyeluruh, mulai dari yang terdekat, yaitu adalah mempersiapkan software ataupun aplikasi akuntansi yang dapat membantu penganggaran ketika usaha ini sudah jauh lebih besar daripada saat ini. Ya, mungkin itu hasil analisis kami dari kelayakan usaha kami ini, dan selanjutnya akan kami sajikan video promosi, video launching dari usaha kami, dan ini juga mungkin sekaligus menutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.